ning pasar kembang. Gawe alasan golek aman ben ra konangan. Politik saiki jan seneng main belakang. Jabane resik jebel jerone selingkuhan. Lumpur lapindo metune saka Sidoarjo. Bojo loro kabeh kok sendiri. Kasih ora kumpul rondo. Bagi kayak tinggal goblok. Nganggo tank top langsung di pasar Batu. Sangu kates mental betul. Kayak ditembak kok betul. Tapi jare kena peluru mantul. Mbah langsung kurang dilarang. Motor ini sepi sampai jero kota. Koro lemes betul kali nyantang. Pada nilutes sini lemot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Simpai, di sini kami dari Prodi Ilmu Keolahragaan dapat tugas dari Sosiologi Olahraga dan langsung pengampu itu Pak Nurman dan juga Pak Philip. Jadi tujuan kami datang ke sini untuk mewawancarai Simpai mengenai sosiologi olahraga Simpai sebagai pelatih terhadap atletnya. Tanya tuh, perkenalkan dulu nama Simpai siapa sama usianya berapa? Baik, nama saya Parulian Pardidi SE. Usia saya sekarang udah memasuki 53 tahun. Kapan Simpai itu mulai melatih karate? Untuk berkarir di jadi kepelatihan karate itu saya mulai dari tahun 2002 karena di situ saya sudah mulai memberanikan diri dan memang sengaja ditunjuk untuk menjadi pelatih tim khususnya untuk OKI Sumatera Utara yang berlaga di event-event nasional dan daerah. Lalu Simpai, sejak kapan perguruan ini latihan mulai di sini? Khusus untuk di Dojo Platinum Balai Desa ini kita mulai buka tahun 2018 dan alhamdulillah sampai sekarang ini kita sudah bisa melahirkan atlet-atlet yang mampu bersaing baik di tingkat daerah maupun di ajang-ajang turnamen yang lainnya. Lalu Simpai, berapa jumlah atlet yang Simpai latih baik itu perempuan ataupun laki-laki dari tingkat SD ataupun tingkat SMA? Kalau di dojo ini kebetulan yang saya latih itu memang didominasi oleh tingkat-tingkat usia dini, dimulai dari SD, SMP sampai SMA, dan rata-rata yang kita didik di sini ini semuanya masih kebanyakan anak-anak SD. Mungkin untuk anak SD-nya ada di kisaran 20 atlet. Untuk tingkatan SMP-nya saya pikir ada 10 atau 15, untuk tingkatan SMA-nya yang sedikit paling ada 5 atau beberapa orang. Lalu Simpai, kapan saja jadwal latihan yang Simpai beri kepada atletnya? Untuk jadwal latihan di dojo ini kebetulan kita menetapkan jadwal itu malam hari karena kalau siang banyak anak-anak kebentur dengan kegiatan sekolah. Jadi kita adakan malam hari setiap hari Senin malam sama Jumat malam Sabtu seperti ini. Kemudian ada juga latihan tambahan yang kita buat setiap 2 minggu sekali. Ini tentunya untuk anak-anak yang kita harapkan menjadi atlet-atlet nanti di kemudian hari. Berarti Simpai seminggu 2 kali ya Simpai? Seminggu 2 kali. Ada tambahan 2 kali seminggu. 2 minggu sekali itu latihan pagi. Terus Simpai, teknik-teknik yang Simpai berikan kepada atlet itu apa aja Simpai? Itu kita lihat atletnya mau diapain dulu, tapi secara prinsip di karate itu kan hanya ada 4 teknik yang harus dipelajari. Yang pertama kime, yaitu menciptakan benturan semaksimal mungkin, tentu yang seperti yang kita tahu. Kemudian ada kihong. Kihong itu adalah gerakan dasar karate yang menjadi pondasinya karate. Kalau atlet sudah di kihongnya pun sudah salah, maka selanjutnya akan salah. Kemudian kata. Kata juga alhamdulillah kita sudah mulai muncul atlet-atlet kata di sini. Lalu komite. Lalu Simpai, apakah ada pelatih lain yang membantu Simpai dalam melatih atlet ini? Ya, baik. Kalau itu sudah pasti ya, karena faktor usia juga yang membuat saya kadang-kadang terbatas ya. Usia sudah tidak muda lagi. Jadi saya tetap mengharapkan ada bantuan-bantuan dari junior-junior yang kebetulan memang sudah kita persiapkan sampai sekarang. Apa motivasi pelatih untuk bergabung dalam klub ini?
Kalau motivasi kita lebih kepada bagaimana kita bisa menjadikan atlet-atlet ini atau anak-anak ini menjadi berprestasi. Karena seperti yang kita tahu sekarang ini kan karate ini bukan lagi hanya bela diri yang bebas, tapi sudah menjadi olahraga prestasi. Bahkan pemerintah juga dalam kebijakan-kebijakannya sudah mengadakan event-event resmi untuk anak-anak sekolah, yaitu yang kita ketahui dengan atau kita kenal dengan istilah O2SN yang sekarang. Jadi motivasi kita, bagaimana kita bisa menciptakan anak ini menjadi atlet yang bisa bersaing. Selanjutnya Senpai, bagaimana hubungan sosial antara pelatih dengan atlet? Baik, kalau itu saya pikir kita diikat oleh mungkin saling membutuhkan, simbiosis mutualis. Mereka butuh teknik, lalu kita berikan, dan kami sebagai pelatih tidak hitung-hitungan sebenarnya untuk memberikan itu, karena kita tahu bahwa ilmu itu kan secara dasarnya kan harus disalurkan juga kepada orang lain, sehingga ilmu itu menjadi bermanfaat bagi kita dan juga bagi orang lain. Selanjutnya Senpai, apakah ada perbedaan antara partisipasi atlet wanita dengan atlet pria? Sampai sekarang yang kita lihat itu sama, bahkan di dojo yang kita latih ini seperti yang kita lihat tadi di luar sebentar, itu hampir seimbang antara jumlah partisipan dari seorang watina atau perempuan dan jumlah peserta dari laki-laki. Selanjutnya Senpai, apa ada tantangan sosial yang dihadapi klub ini Senpai? Kalau tantangan sosialnya mungkin karena mereka ini kan rata-rata masih usia sekolah, jadi kadang-kadang kita kebenturnya di situ, mereka terlalu banyak tugas-tugas dari sekolah, akhirnya sudah kelelahan mungkin di sekolah, dan berdampak juga kepada semangat dan keinginan latihannya akhirnya. Jadi itu yang kita lihat selama ini, namanya juga anak-anak, kita tidak mungkin dipres terlalu keras, nanti juga dia akan jenuh kalau misalnya selalu dijejelin dengan kegiatan-kegiatan yang menguras tenaga dan juga menguras pikirannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa ilmu keolahragaan ingin menanyai tentang adik tentang sosiologi olahraga. Nah, di sini nama dan usia adik itu berapa? Perkenalkan, nama saya Muhammad Gibran Fareza, usia saya 16 tahun. Adik di sini latihan sejak kapan? Sejak dari kelas 5 atau 6 mungkin. Alasannya untuk berlatih karate ini apa gitu? Ada minat kah atau? Ya memang hobi sih sebenarnya. Baik. Selanjutnya ada nggak motivasi adik itu untuk bergabung dalam klub ini? Ya biar supaya ya kita bisa ngebela diri sendiri lah, kayak nggak diremehin orang gitu. Baik, selanjutnya bagaimana hubungan sosial antara adik dengan pelatih dan adik dengan teman-teman adik yang berlatih di klub ini? Ya hubungan saya dengan pelatih cukup baik, cukup dekat juga. Pelatihnya juga bisa berkomunikasi sama yang lainnya, cukup dekat juga lah. Dan saya dengan teman-teman juga cukup dekat. Ya bisa dibilang udah kayak keluarga lah. Oke, jadi kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan itu, apakah adik pernah merasakan perbedaan atau diskriminasi saat sedang berlatih? Ya nggak ada sih, semuanya udah kayak sama rata gitu lah, nggak ada yang dibedain, nggak ada yang dibeda-bedain kayak yang ini jago, kayak yang ini apa kayak gitu kurang, semuanya sama rata lah. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya itu, apakah ada tantangan sosial yang adik-adik dan kawan-kawan yang berlatih di klub ini alami? Ya mungkin sebagian juga kami kadang diterima kadang enggak, tapi kebanyakan sih kami dapat diterima juga, dikasih dana bantuan juga kalau misalnya ada mau bikin acara apa-apa. Tapi kalau misal contoh nggak diterimanya itu gimana? Ya mungkin berbeda pendapat kali sama ketua gitu. Beda pendapat jadinya ya kurang diterima lah gitu. Oke, jadi mungkin itu tadi beberapa pertanyaan yang bisa kami lontarkan ke adik ya. Mungkin kami juga makasih banyak atas waktunya untuk menjawab semua pertanyaan ini. Kami sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakyat tinggalan logo nganggo tank top laku ning pasar Bantul sanggup kates
tesnya mental-mentul kayak ditembak betul-betul tapi jari kena perlu